Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga Bapak Ibu dan Saudara dalam keadaan baik, sehat dan bersukacita. Tuhan begitu baik kepada kita, sehingga Tuhan kembali menyapa kita umatnya melalui sapaan Majelis GKJ Salatiga Utara, melalui merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Namun Bapak Ibu, sebelum kita membaca dan menghayati firman Tuhan, kita akan berdoa mohon pertolongan Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur oleh karena cinta kasih-Mu, kami semua dalam keadaan baik, dan kami bersukacita oleh karena Tuhan juga sudah memberikan berkat-berkat yang kami butuhkan di sepanjang hari ini. Terlebih pada saat ini, kami akan menerima firman-Mu untuk menumbuhkan iman percaya kami. Oleh karena itu Bapa, kiranya Engkau hadir, Engkau memberkati kami, agar kami boleh menerima kebenaran sabda-Mu dengan baik, dan firman-Mu itu menjadi berkat bagi kami semuanya. Untuk hamba-Mu yang penuh keterbatasan, kiranya Tuhan berkati, agar apa yang disampaikan hanyalah sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sapaan Majelis GKJ Salatiga Utara, Jumat 2 Oktober 2020. Kita akan membaca sebagian dari firman Tuhan terambil dari kitab Yeremia. Pasal yang kedua, kita akan baca ayat 23 sampai dengan 37. Dan Bapak Ibu bisa membaca selengkapnya, dan kami akan membaca sebagai ayat nats, yaitu ayat 23. Yang demikian firman Tuhan. Bagaimanakah engkau berani berkata, aku tidak menajiskan diriku, aku tidak pernah mengikuti para Baal. Lihatlah tingkah lakumu di dalam lembah. Ketahuilah apa yang telah kau lakukan, hai unta betina yang ringan kaki, yang berlari-lari kian kemari. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tema sapaan majelis pada hari ini menggapai titik penyadaran diri. Menggapai titik penyadaran diri. Kitab Yeremia pasal 2 adalah firman Tuhan yang datang kepada Yeremia di saat Israel dalam kondisi sedang mengingkari Tuhan, dan dikatakan Israel murtad kepada Tuhan. Yeremia pasal 2. Yang sebelumnya bahwa Israel kudus bagi Tuhan. Karena pada saat itu Tuhan mendapati bahwa orang banyak, para imam, para gembala, dan para nabi pun mendurhakakan Tuhan. Nah, orang banyak sudah lupa kepada Tuhan, tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Nah, Tuhan yang telah menuntun umat Israel selama di padang gurun keluar dari tanah Mesir. Hal ini menggambarkan bahwa mereka mengingkari keberadaan Tuhan. Nah, sampai-sampai Tuhan berkata, tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku dan kamu membuat kekejian. Para imam sudah tidak mengenal Tuhan, juga tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Nah, para imam sudah membelakangi Tuhan. Mereka membuat Allah-Allah di setiap kota. Sehingga Tuhan berkata, orang-orang yang melakukan hukum tidak lagi mengenal hukum.
Para gembala mendurhakakan terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Nah, melihat kondisi itu, sehingga tidak mengada-ada jika Tuhan berkata di Yeremia pasal 2 ayat 23, bagaimanakah engkau berani berkata, aku tidak pernah menajiskan diriku, aku tidak pernah mengikuti para Baal. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, begitu besar pengingkaran umat Israel kepada Tuhan pada saat itu, sehingga Tuhan berkata, sekalipun engkau mencuci dirimu dengan air abu dan dengan sabun, namun noda kesalahanmu tetap ada di depan mataku. Jadi digambarkan mencuci, membersihkan, kalau waktu itu belum ada sabun anti noda. Tapi yang ada, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami yang sepuh-sepuh ya, itu dengan mencuci, membersihkan peralatan rumah tangga itu dengan abu kayu. Digambarkan sebagai abu untuk membersihkan, namun tidak akan bisa membersihkan. Tetap pelanggaran dan kesalahan itu tetap ada di depan mata Tuhan. Nah, namun cinta kasih Tuhan begitu besar bahwa Tuhan mengutus Yeremia untuk menyadarkan umat Israel agar menyadari kemurtatannya dan kembali mengandalkan Tuhan. Inilah tugas daripada Yeremia yang dipanggil oleh Tuhan meskipun masih muda. Maka Yeremia dengan polosnya mengatakan pada Tuhan, ah Tuhan, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Bapak Ibu, bahwa Tuhan menghendaki dan Tuhan menyertainya serta memperlengkapi perkataan-perkataannya ke dalam mulut Yeremia. Ini bukti bahwa Tuhan jika menghendaki tidak yang muda, tidak yang masih remaja, jika Tuhan menghendaki maka Tuhan akan memperlengkapinya. Nah, melalui firman Tuhan pada saat ini, kita diajak untuk merefleksikan diri dan menggapai titik penyadaran diri. Yang pertama, tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Kita manusia lemah dan terbatas, sehingga tidak ada dasar untuk kita sombong dan berkata, aku tidak berdosa, aku paling mengerti, tanpa aku tidak mungkin berjalan, dan lain sebagainya. Nah, kadang kita lupa mengakui penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti halnya umat Israel lupa akan penyertaan Tuhan pada saat di padang gurun untuk keluar dari tanah Mesir. Dia lupa bagaimana penyertaan dan cinta kasih Tuhan. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah siap untuk dibentuk oleh Tuhan? Siap belajar dan bersikap rendah hati, siap melayani daripada menuntut untuk dilayani, siap mengandalkan campur tangan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita menyadari karena kelemahan kemanusiaan kita, karena kondisi terjepit, kondisi tertekan, berkekurangan, dan bahkan dalam kondisi berkelimpahan pun, mungkin kita pernah berada pada sebuah titik di mana kita tidak mengakui keberadaan Tuhan. Terlebih dalam keterbatasan kita oleh karena pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih dirasakan oleh bangsa kita. Nah, seperti halnya Tuhan memakai Yeremia untuk menyadarkan umat Israel, demikian juga untuk masa saat ini, kondisi global saat ini.
diharapkan menyadarkan kita. Hanya campur tangan Tuhan yang mampu menguatkan kita untuk menjalani kehidupan di masa pandemi ini masih berlangsung. Hanya dengan campur tangan Tuhan, pemulihan untuk bangsa ini akan terjadi. Ini Bapak Ibu, bentuk sebagaimana kita menyerahkan hidup dan kehidupan kita kepada Tuhan dan mempercayakan campur tangan Tuhan dalam segala kondisi, khususnya dalam suasana pandemi COVID-19 ini. Dan mari kita mendukung kebijakan stakeholder untuk percepatan pemulihan COVID-19 ini dengan tetap memakai masker, cuci tangan, dan juga jaga jarak, juga mentaati tatanan baru dalam ibadah di gereja, termasuk pembatasan suhu badan. Jika sampai 38 suhu badan kita juga oleh Satgas tidak diizinkan untuk memasuki ruang gereja, misalnya seperti itu. Kemudian juga batasan usia, yang mana sudah menjadi kesepakatan, dan ini juga merupakan rekomendasi dari beberapa lembaga dan institusi tertentu. Salah satunya adalah Badan Kerjasama Gereja-Gereja di Salatiga. Batasan adalah 65 tahun ke bawah. Ini Bapak Ibu. Dan juga harus senantiasa menjaga kondisi tubuh yang prima. Meskipun dalam usia di bawah 65 tahun, tapi saat mau beribadah datang di gereja ternyata kondisinya tidak prima, kondisinya tidak fit, maka juga tidak diizinkan untuk memasuki ruang gereja. Nah, ini adalah bentuk kepedulian kita menyadari bahwa semuanya ini Bapak Ibu, kita harus menyadari bahwa melindungi diri itu sama halnya dengan melindungi orang lain. Ini semangatnya Bapak Ibu. Jadi kita harus menyadari bahwa melindungi diri sama halnya dengan melindungi orang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, demikian firman Tuhan melalui sapaan Majelis GKJ Salatiga Utara 2 Oktober 2020. Kiranya firman ini menguatkan kita dalam segala keadaan, dan firman ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersyukur, kita dengan berdoa. Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Allah. Kami bersyukur atas sebagian dari firman-Mu yang senantiasa menguatkan kepada kami semuanya, agar kami tetap mengandalkan campur tangan Tuhan. Jadi tidak ada lagi hal yang menjadikan kami sombong, tidak ada hal lagi yang menjadikan kami harus mengakui bahwa kami bisa melakukan ini dan itu karena kekuatan kami. Tetapi semuanya itu bisa terjadi oleh karena penyertaan dan pertolongan dan campur tangan Tuhan sendiri. Berkati Tuhan seluruh keluarga besar, warga jemaat GKJ Salatiga Utara dalam segala keberadaannya. Biarlah Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Bapa, dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan. Berikanlah kemampuan untuk saling bahu-membahu untuk bisa segera keluar dari COVID-19 ini, sehingga bangsa dan negara ini bisa terbebas dari COVID-19 dan kembali beraktivitas untuk kembali melakukan segala sesuatu kegiatan yang seperti berjalan seperti biasanya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.